Bismillahirrahmanirrahim. Kontrak perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat ilmu dan kesempatan untuk menuntutnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi umat manusia dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Mahasiswa yang saya banggakan, selamat datang di perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter kebangsaan, menanamkan nilai-nilai demokrasi, serta membekali kita dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai calon pendidik, kalian memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Bukan hanya mendidik, tetapi juga mencetak generasi bangsa yang berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Di era abad ke-21 ini, pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat. Oleh karena itu, mahasiswa perlu membekali diri dengan kecakapan yang sesuai dengan tantangan zaman, agar mampu menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi serta membimbing generasi mendatang. Kecakapan abad ke-21, kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Mahasiswa harus mampu berpikir analitis terhadap berbagai fenomena sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Misalnya, dalam memahami konsep demokrasi, mahasiswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga menganalisis bagaimana praktik demokrasi diterapkan di Indonesia, serta tantangan dalam implementasinya. 2. Kecakapan berkomunikasi yang efektif. Sebagai calon pendidik, mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan. Dalam konteks kewarganegaraan, kecakapan ini berguna dalam menyampaikan pendapat secara santun, dalam diskusi akademik maupun forum publik. Kecakapan kolaborasi. Di era modern, pembelajaran tidak bisa dilakukan secara individu semata. Mahasiswa harus terbiasa bekerja dalam tim, baik dalam menyusun makalah, membuat presentasi, maupun diskusi kelompok. Misalnya, ketika membahas materi tentang identitas nasional, mahasiswa dapat berbagi tugas dalam mencari referensi, menyusun materi, serta menyajikan hasil diskusi di depan kelas. Kecakapan literasi digital. Seorang guru di era digital harus mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Mahasiswa perlu terbiasa mencari sumber belajar dari jurnal daring, menggunakan aplikasi pembelajaran, dan mengembangkan bahan ajar interaktif. Misalnya, saat mengajarkan teks prosedur, guru dapat menggunakan video tutorial sebagai media pembelajaran agar siswa lebih memahami langkah-langkah suatu proses. 5. Kecakapan kreativitas dan inovasi. Seorang pendidik harus memiliki kreativitas dalam menyampaikan materi agar pembelajaran lebih menarik dan efektif. Misalnya, dalam mengajarkan materi puisi, seorang guru dapat mengajak siswa membuat puisi digital, menggunakan aplikasi desain, sehingga siswa lebih antusias dalam belajar. Dengan membekali diri dengan kecakapan-kecakapan ini, mahasiswa tidak hanya menjadi guru yang profesional, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Perkuliahan ini akan berlangsung dalam 16 pertemuan, yang terdiri atas 14 kali sesi tatap muka atau diskusi, serta 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kehadiran mahasiswa menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, mahasiswa diwajibkan hadir minimal 80% dari seluruh pertemuan. Jika kehadiran kurang dari batas tersebut, maka mahasiswa dianggap tidak lulus mata kuliah ini. Penilaian dalam perkuliahan ini mencakup beberapa aspek, yaitu kehadiran sebesar 15%, tugas-tugas sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya aktif dalam kelas, tetapi juga menyelesaikan setiap tugas dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal. Metode perkuliahan akan dimulai dengan pertemuan pertama, yang berisi pengantar dan penyampaian kontrak perkuliahan oleh dosen pengampu. Pertemuan kedua dan seterusnya akan diisi dengan diskusi kelas atau diskusi kelompok yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa. Dalam proses pembelajaran ini, keterlibatan mahasiswa sangat ditekankan, di mana 80% perkuliahan akan berpusat pada peran serta mahasiswa, sementara dosen akan berkontribusi sebesar 20% sebagai fasilitator dan pembimbing. Untuk mendukung pembelajaran yang lebih mendalam, mahasiswa akan diberikan berbagai tugas,
baik secara individu maupun kelompok. Tugas individu bertujuan untuk mengasah pemahaman dan keterampilan mahasiswa secara mandiri, sedangkan tugas kelompok berupa makalah dan presentasi akan menjadi bahan diskusi dalam kelas. Dalam setiap sesi diskusi kelompok, mahasiswa akan memiliki peran yang bergantian, di mana kelompok 1 akan bertugas melakukan presentasi, sementara kelompok 2 akan berperan sebagai moderator dan notulen. Begitu pula seterusnya, kelompok-kelompok lain akan mendapatkan peran yang berbeda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami materi perkuliahan secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, serta bekerja sama dalam tim. Selain itu, melalui keterlibatan aktif dalam diskusi dan tugas-tugas yang diberikan, mahasiswa akan lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia profesional, negara, bangsa, dan masyarakat. Dalam memahami sistem kehidupan bernegara, penting bagi kita untuk mengenal konsep dasar mengenai negara, bangsa, dan masyarakat. Negara merupakan sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan berdaulat untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagai bagian dari suatu bangsa, masyarakat memiliki peran dalam membangun identitas dan keberlangsungan negara itu sendiri. Kajian mengenai negara dan bangsa mencakup berbagai aspek, mulai dari unsur-unsur yang membentuknya hingga peran negara dalam era globalisasi. Pembahasan diawali dengan konsep negara yang menjelaskan pengertian dan karakteristik dasar sebuah negara. Negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bangsa dan unsur-unsurnya, seperti persamaan budaya, sejarah, bahasa, serta tujuan bersama. Dari perspektif historis, muncul berbagai teori asal-usul negara yang menjelaskan bagaimana suatu negara dapat terbentuk, baik melalui kontrak sosial, penaklukan, evolusi, maupun faktor ketuhanan. Selain teori asal-usul negara, terdapat pula syarat-syarat terbentuknya negara yang mencakup wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Negara juga memiliki beberapa unsur utama, yaitu unsur konstitutif seperti wilayah dan rakyat, serta unsur deklaratif, seperti pemerintahan yang sah dan pengakuan internasional. Dalam kehidupan sosial, negara tidak terlepas dari keberadaan masyarakat dan struktur sosial. Masyarakat merupakan kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu sistem yang terorganisir, dengan norma dan nilai yang menjadi dasar interaksi sosial. Setiap individu dalam negara memiliki status kewarganegaraan, yang menentukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Status ini dapat diperoleh melalui kelahiran, naturalisasi, perkawinan, ataupun cara lainnya. Negara memiliki tujuan, sifat, dan fungsi yang melandasi keberadaannya. Tujuan utama negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, serta keadilan bagi rakyatnya. Dari segi sifat, negara bersifat memaksa, memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, monopoli, mengontrol alat-alat kekuasaan, dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsinya mencakup perlindungan, kesejahteraan, pertahanan, serta penegakan hukum. Dalam sistem bernegara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak warga negara mencakup kebebasan berpendapat, pendidikan, serta perlindungan hukum. Sementara kewajiban mencakup kepatuhan terhadap hukum, bela negara, serta membayar pajak. Hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik, di mana negara berkewajiban melindungi rakyatnya, sedangkan rakyat berkewajiban menaati aturan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, terdapat berbagai bentuk negara dan pemerintahan yang diterapkan di dunia. Bentuk negara dapat berupa kesatuan atau federasi, sedangkan bentuk pemerintahan meliputi monarki, republik, demokrasi, maupun otoriter. Selain itu, negara juga memiliki kedaulatan yang mengatur sistem hukum dan politiknya, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, negara memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan serta menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia. Peran negara dalam globalisasi mencakup penguatan ekonomi, diplomasi, serta perlindungan terhadap identitas dan kearifan lokal. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif, sehingga negara harus mampu mengelola hubungan internasionalnya tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Melalui pemahaman mengenai negara, bangsa, dan masyarakat, kita dapat memahami bagaimana suatu negara terbentuk, berfungsi, serta berinteraksi dengan warganya dan dunia internasional. Kajian ini tidak hanya penting dalam ranah akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
agar kita sebagai warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Materi kedua adalah identitas nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, identitas nasional merupakan unsur penting yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Identitas ini mencerminkan jati diri dan keunikan suatu negara yang membedakannya dari negara lain. Sebelum memahami lebih jauh tentang identitas nasional, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian identitas secara umum. Identitas merupakan karakteristik atau ciri khusus yang melekat pada individu maupun kelompok yang menunjukkan keunikan dan membedakannya dari yang lain. Ketika konsep identitas diterapkan dalam lingkup negara, lahirlah identitas nasional, yaitu himpunan nilai, budaya, dan karakter yang menjadi pembeda suatu bangsa dari bangsa lainnya. Identitas nasional terbentuk dari berbagai unsur, seperti bahasa, budaya, agama, adat istiadat, sistem pemerintahan, dan simbol negara. Unsur-unsur ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor sejarah, geografis, sosial, politik, maupun ekonomi. Keberadaan identitas nasional memiliki peran penting dalam masyarakat. Identitas ini menjadi pemersatu bangsa, menciptakan rasa kebersamaan, dan memperkuat semangat nasionalisme. Di Indonesia, identitas nasional tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan bangsa. Identitas nasional Indonesia juga terlihat dalam Pancasila, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bendera merah putih, lagu kebangsaan, serta berbagai tradisi dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Namun, dalam era globalisasi, identitas nasional mengalami dinamika yang kompleks. Arus informasi dan budaya asing yang masuk ke suatu negara dapat membawa pengaruh positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang interaksi yang lebih luas dengan bangsa lain. Namun di sisi lain dapat menggerus nilai-nilai budaya lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, proses berbangsa dan bernegara menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia luar dan pelestarian identitas nasional. Salah satu tantangan terbesar dalam mempertahankan identitas nasional adalah politik identitas. Politik identitas muncul ketika suatu kelompok menggunakan unsur identitas seperti agama, suku, atau budaya untuk mendapatkan keuntungan politik. Jika tidak dikelola dengan baik, politik identitas dapat memicu perpecahan dan melemahkan solidaritas kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa identitas nasional tetap menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah. Dalam menghadapi tantangan zaman, identitas nasional harus terus dijaga dan diperkuat. Generasi muda memiliki peran penting dalam memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat tetap teguh dalam jati dirinya, sambil beradaptasi dengan perkembangan global. Identitas nasional bukan sekadar simbol, tetapi juga komitmen bersama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Materi ketiga, kewarganegaraan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bernegara yang menentukan status hukum seseorang dalam suatu negara. Konsep merujuk pada hubungan antara individu dengan negara yang meliputi hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam konteks ini, pengertian kewarganegaraan dapat diartikan sebagai keanggotaan seseorang dalam suatu negara yang memberikan hak dan mewajibkan individu untuk menaati aturan serta berkontribusi terhadap kehidupan bernegara. Dalam suatu negara, terdapat perbedaan antara warga negara dan penduduk. Penduduk adalah semua orang yang tinggal di suatu wilayah negara, baik mereka yang berstatus warga negara maupun warga asing. Sementara itu, warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai bagian dari negara tersebut dan memiliki ikatan kewarganegaraan. Di Indonesia, status warga negara Indonesia memiliki makna khusus karena berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam sistem hukum dan pemerintahan. Pengertian warga negara Indonesia mengacu pada individu yang secara hukum diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia, baik karena kelahiran, keturunan, ataupun proses naturalisasi. Keanggotaan seseorang dalam suatu negara ditentukan oleh asas-asas kewarganegaraan, yaitu prinsip yang digunakan dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Di Indonesia, asas kewarganegaraan yang diterapkan antara lain asas ius sanguinis, kewarganegaraan berdasarkan keturunan, dan asas ius soli,
kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran dalam kondisi tertentu. Seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia melalui beberapa cara yang diatur dalam hukum. Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan melalui kelahiran, pengangkatan, perkawinan, permohonan pewarganegaraan, naturalisasi, atau karena alasan tertentu yang ditetapkan oleh negara. Sebaliknya, individu juga bisa kehilangan status kewarganegaraannya karena berbagai alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bisa terjadi akibat memperoleh kewarganegaraan lain, mengucapkan sumpah setia kepada negara lain, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara. Sebagai warga negara, setiap individu memiliki hak dan kewajiban warga negara yang harus dipenuhi. Hak warga negara meliputi perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, kewajiban warga negara mencakup kepatuhan terhadap hukum, membayar pajak, serta berpartisipasi dalam upaya bela negara dan pembangunan nasional. Dalam era globalisasi, fenomena kewarganegaraan ganda semakin sering terjadi. Kewarganegaraan ganda adalah kondisi di mana seseorang memiliki status kewarganegaraan di lebih dari satu negara. Hal ini dapat menimbulkan dampak kewarganegaraan ganda, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, kewarganegaraan ganda dapat memberikan fleksibilitas dalam mobilitas internasional dan akses ke berbagai fasilitas di negara yang bersangkutan. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan masalah hukum, seperti konflik kepatuhan terhadap peraturan dua negara yang berbeda. Sebagai bagian dari negara, setiap warga negara memiliki peran dalam kehidupan bernegara. Peran tersebut mencakup partisipasi aktif dalam politik, menjaga ketertiban sosial, menghormati perbedaan, serta turut serta dalam membangun bangsa. Salah satu cara untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara adalah melalui pendidikan kewarganegaraan dan nasionalisme. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta semangat cinta tanah air kepada generasi muda. Di tengah perkembangan zaman, muncul berbagai tantangan kewarganegaraan dalam era globalisasi. Globalisasi membawa arus budaya, teknologi, dan politik yang dapat mempengaruhi identitas kewarganegaraan. Pengaruh asing yang semakin kuat dapat melemahkan rasa nasionalisme jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kebangsaan, menjaga keutuhan negara, dan berperan aktif dalam memajukan bangsa. Dengan memahami dan menjalankan kewarganegaraan dengan baik, setiap individu dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berdaulat. Kewarganegaraan bukan sekadar status hukum, tetapi juga komitmen menjadi bagian dari bangsa dan turut serta dalam membangun masa depan negara. Materi keempat adalah konstitusi. Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam suatu negara yang mengatur sistem pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Pengertian konstitusi secara umum merujuk pada seperangkat aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh elemen dalam suatu negara, termasuk pemerintah dan rakyatnya. Dalam suatu negara, kedudukan dan peran konstitusi sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan sistem politik, hukum, serta mekanisme kekuasaan. Konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kebijakan. Dengan adanya konstitusi, prinsip demokrasi dan supremasi hukum dapat ditegakkan. Konstitusi memiliki tujuan dan fungsi yang krusial dalam menjamin ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Beberapa fungsi utama konstitusi antara lain adalah menetapkan dasar hukum negara, mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan stabilitas dalam pemerintahan. Dalam praktiknya, konstitusi dapat dibedakan menjadi jenis-jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen resmi yang berisi aturan dasar negara, seperti Undang-Undang Dasar (UUD). Sementara itu, konstitusi tidak tertulis terdiri dari kebiasaan dan praktik politik yang berkembang dalam sistem pemerintahan suatu negara.
Dalam sistem ketatanegaraan, terdapat hubungan erat antara konstitusi dengan hukum dan pemerintahan. Konstitusi menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengatur tata kelola pemerintahan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada konstitusi agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama yang menjadi landasan hukum tertinggi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 disusun oleh para pendiri bangsa dengan tujuan untuk mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta dasar-dasar ideologi negara. Seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 mengalami perubahan konstitusi dalam sejarah NKRI yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Indonesia. Proses perubahan konstitusi ini dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan-aturan yang ada tanpa mengubah nilai-nilai dasar dalam konstitusi. Di Indonesia, amandemen UUD 1945 dilakukan melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri. Dalam kajian sejarah, konstitusi bukan hanya diterapkan dalam konteks negara modern. Salah satu bentuk konstitusi tertua dalam sejarah adalah Piagam Madinah, yang sering disebut sebagai konstitusi pertama di dunia. Piagam Madinah disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat di Madinah, termasuk hubungan antara kaum Muslim, Yahudi, dan kelompok lainnya dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Selain dalam lingkup nasional, konstitusi juga dapat dikaji dalam perspektif sejarah dan perbandingan global. Setiap negara memiliki model konstitusi yang berbeda-beda, bergantung pada sistem pemerintahan dan nilai-nilai sosial yang dianut. Misalnya, Konstitusi Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu konstitusi tertulis tertua yang masih berlaku hingga saat ini. Sementara Inggris menerapkan sistem konstitusi tidak tertulis yang bersumber dari hukum kebiasaan, peraturan perundang-undangan, serta konvensi politik. Meskipun konstitusi memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bernegara, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi konstitusi. Beberapa tantangan tersebut meliputi pelaksanaan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, serta pengaruh globalisasi yang dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menegakkan konstitusi secara adil dan konsisten demi terwujudnya negara yang demokratis dan berkeadilan. Dengan memahami konstitusi secara mendalam, setiap warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan menegakkan hukum. 5. Demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip partisipasi, kebebasan, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Pengademokrasi mencerminkan suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Sejarah dan perkembangan demokrasi menunjukkan bahwa konsep demokrasi telah ada sejak zaman Yunani kuno hingga era modern, mulai dari demokrasi langsung di Athena hingga demokrasi perwakilan yang kini diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup kedaulatan rakyat, keadilan, kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, serta sistem pemerintahan yang dan bertanggung jawab. Jenis-jenis demokrasi terbagi menjadi beberapa bentuk, seperti demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, perwakilan, demokrasi liberal, demokrasi sosial, serta demokrasi Pancasila yang khas dengan nilai-nilai Indonesia. Lembaga-lembaga dalam sistem demokrasi berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi serta kewenangan untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai dinamika, mulai dari era demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, hingga era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kebebasan politik.
Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemerintahan harus berjalan berdasarkan asas musyawarah dan perwakilan. Tantangan dan ancaman terhadap demokrasi meliputi berbagai permasalahan seperti praktik politik uang, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik. Demokrasi dalam perspektif global menghadapi dilema dalam menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan bersama di tengah kompleksitas politik dan ekonomi dunia. Kajian Islam tentang demokrasi sering dikaitkan dengan konsep musyawarah yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan bersama demi kemaslahatan umat. Hubungan demokrasi dengan etika dan moralitas publik sangat penting untuk menjaga integritas pemerintahan. Demokrasi yang baik harus berlandaskan kejujuran, transparansi, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Peran masyarakat dalam menjaga demokrasi menjadi faktor utama dalam keberlangsungan sistem demokrasi. Partisipasi aktif dalam pemilu, pengawasan kebijakan publik, serta keterlibatan dalam kehidupan bernegara sangat diperlukan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan dengan baik. Demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga merupakan fondasi kehidupan bernegara yang berlandaskan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum dan hak asasi manusia, HAM, adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara hukum memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah berlandaskan hukum, sementara HAM menjamin hak-hak dasar setiap individu. Negara hukum merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dalam sistem ini, tidak ada kekuasaan absolut dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip negara hukum meliputi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai alat pencipta keadilan, bukan sebagai sarana penindasan. Ciri-ciri negara hukum mencakup adanya konstitusi sebagai hukum tertinggi, pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, serta mekanisme peradilan yang independen dan berkeadilan. Hubungan negara hukum dengan demokrasi sangat erat, karena demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kepastian hukum. Negara hukum memastikan bahwa sistem pemerintahan demokratis tetap berada dalam koridor aturan yang adil dan tidak sewenang-wenang. Pengertian asasi manusia merujuk pada hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk negara. Nilai dasar dan penggolongan HAM mencakup hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat dan hak atas keadilan, serta hak ekonomi sosial budaya, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Instrumen hukum internasional antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Hak asasi manusia telah diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam pasal 28A, 28J, serta dalam berbagai peraturan seperti UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Implementasi dan penegakan HM di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam melindungi kelompok rentan dan menindak tegas pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya di Indonesia meliputi berbagai peristiwa, seperti kasus penculikan aktivis, konflik agraria, dan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Penyelesaiannya sering melibatkan Komnas HAM, Pengadilan HAM, serta mekanisme rekonsiliasi. Peran lembaga HAM di Indonesia seperti Komnas HAM dan LPSK sangat penting dalam mengawasi dan menegakkan HAM. Komnas HAM bertugas menyelidiki serta merekomendasikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, sedangkan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan perlindungan bagi korban dan saksi dalam kasus-kasus HAM. Tantangan dalam perlindungan HAM di era digital semakin kompleks, seperti ancaman terhadap privasi, penyalahgunaan data pribadi, serta penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Kajian Islam tentang hak asasi manusia menunjukkan bahwa konsep HAM dalam Islam telah dikenal sejak zaman Rasulullah dengan penekanan pada keadilan, persamaan hak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hubungan HAM dengan keadilan sosial dalam Islam sangat erat.
karena Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Konsep zakat, sedekah, serta keadilan dalam muamalah merupakan wujud nyata perlindungan HAM dalam Islam. Dengan memahami konsep negara hukum dan HAM, diharapkan masyarakat lebih sadar akan dan kewajibannya, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga keadilan dan demokrasi di negara ini. 7. Integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa yang memiliki berbagai perbedaan. Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, integrasi nasional menjadi elemen vital dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Pengertian integrasi nasional merujuk pada proses menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat agar tetap berada dalam kesatuan yang utuh, tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Integrasi ini diperlukan untuk menciptakan stabilitas nasional yang memungkinkan pembangunan berjalan dengan baik. Integrasi nasional pluralitas masyarakat Indonesia menunjukkan bagaimana Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan dalam mempersatukan berbagai elemen masyarakat. Keanekaragaman budaya menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Faktor pendorong integrasi nasional antara lain kesamaan sejarah, ideologi nasional, Pancasila, penggunaan bahasa persatuan, serta rasa senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi tantangan bersama. Peran kepemimpinan yang kuat juga memperkuat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional mencakup konflik antar kelompok, kesenjangan sosial dan ekonomi, fanatisme kelompok tertentu, serta provokasi yang dapat memicu disintegrasi. Selain itu, pengaruh globalisasi yang tidak disikapi dengan bijak juga dapat mengancam persatuan nasional. Strategi integrasi nasional harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penegakan hukum yang adil, pembangunan ekonomi yang merata, pendidikan multikultural, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui media dan institusi sosial. Peran ideologi Pancasila dalam integrasi nasional sangat penting karena Pancasila menjadi landasan dalam membangun kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan, menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dinamika integrasi nasional dalam sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan sejak zaman kemerdekaan, seperti ancaman separatisme, pemberontakan, dan konflik horizontal. Namun, dengan kebijakan yang tepat, bangsa ini mampu tetap bersatu. Integrasi nasional Indonesia dalam perspektif sosial dan budaya mencerminkan bagaimana berbagai aspek kehidupan berkontribusi terhadap integrasi. Dari segi sosial, interaksi antar kelompok perlu terus diperkuat. Secara politik, kebijakan yang inklusif harus diutamakan. Sementara itu, dalam aspek budaya, penghargaan terhadap keanekaragaman harus terus dipupuk. Peran pendidikan dan media dalam membangun integrasi nasional sangat besar, karena melalui pendidikan, generasi muda diajarkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Sementara itu, media berperan dalam menyebarkan informasi yang membangun persatuan, serta melawan berita hoaks yang dapat memicu perpecahan. Tantangan integrasi nasional di era digital dan globalisasi semakin kompleks karena arus informasi yang cepat dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Munculnya propaganda, radikalisme daring, serta disinformasi menjadi ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Konflik sosial dan upaya menjaga persatuan bangsa harus menjadi perhatian serius karena konflik yang terjadi di berbagai daerah dapat berdampak luas terhadap stabilitas nasional. Oleh karena itu, pendekatan dialog, rekonsiliasi, dan kebijakan yang adil harus terus dikembangkan. Studi kasus keberhasilan dan kegagalan integrasi nasional di berbagai negara memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Negara-negara yang berhasil menjaga integrasi nasional, seperti Singapura dan Kanada, menunjukkan bahwa kebijakan inklusif dan pendidikan multikultural berperan penting. Sementara itu, kegagalan integrasi di beberapa negara, seperti konflik etnis di Bosnia atau perpecahan Uni Soviet, menjadi contoh bagaimana ketidakmampuan mengelola perbedaan dapat berujung pada disintegrasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang integrasi nasional, masyarakat Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa, serta menghadapi berbagai tantangan, terutama di era globalisasi yang semakin dinamis. Materi ke-8 yaitu Sistem Pemerintahan Indonesia.
Sistem pemerintahan merupakan kerangka yang mengatur bagaimana suatu negara menjalankan kekuasaannya dalam mengelola pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah, budaya, dan kebutuhan politiknya. Pengertian sistem pemerintahan merujuk pada cara suatu negara menyelenggarakan pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip dalam sistem pemerintahan mencakup supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, kedaulatan rakyat, serta mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pembagian sistem pemerintahan negara meliputi sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran. Setiap negara memilih sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan karakteristik politiknya. Sistem pemerintahan presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sementara sistem pemerintahan parlementer menjadikan kepala pemerintahan berasal dari legislatif. Ada pula sistem pemerintahan campuran yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem tersebut. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dapat dibedakan dari struktur pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki masa jabatan tetap dan tidak bergantung pada parlemen. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan dapat diberhentikan oleh parlemen melalui mekanisme mosi tidak percaya. Perbandingan sistem pemerintahan di berbagai negara menunjukkan bagaimana penerapan sistem pemerintahan berbeda di setiap negara. Misalnya, negara Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial murni, sementara negara Inggris menerapkan sistem pemerintahan parlementer, dan negara Prancis menggunakan sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum perubahan pada awalnya dirancang untuk mengadopsi sistem pemerintahan presidensial, tetapi dalam praktiknya mengalami berbagai tantangan yang menyebabkan perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan dalam Konstitusi Republik Indonesia, Serikat tahun 1949, mengubah Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federal, dengan sistem pemerintahan parlementer yang memberikan kewenangan besar kepada parlemen dan Perdana Menteri. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 kembali mempertahankan sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah perubahan atau amandemen membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia. Amandemen ini memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan pembatasan masa jabatan presiden, pemisahan yang lebih jelas antara eksekutif dan legislatif, serta peningkatan peran demokrasi dalam pemilihan umum. Dampak perubahan konstitusi terhadap sistem pemerintahan dapat dilihat dalam peningkatan stabilitas politik, penguatan peran presiden sebagai kepala pemerintahan, serta pembaruan dalam sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Peran lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai pemimpin eksekutif bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, sementara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berperan dalam legislasi dan pengawasan. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memastikan supremasi hukum dalam sistem pemerintahan. Hubungan antar lembaga negara dalam pemerintahan Indonesia ditandai oleh mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang memungkinkan adanya kontrol dan keseimbangan antar lembaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan dan prospek sistem pemerintahan Indonesia di era reformasi meliputi penguatan demokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta adaptasi terhadap dinamika politik global. Sistem pemerintahan Indonesia terus mengalami penyempurnaan untuk memastikan tata kelola negara yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memahami sistem pemerintahan Indonesia, diharap masyarakat dapat lebih aktif dalam kehidupan bernegara, serta turut berkontribusi dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berkeadilan. Materi ke-9 yaitu otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Otonomi daerah merupakan konsep penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan dekat dengan masyarakat. Pengertian otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan undang-undang. Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tujuan dan prinsip otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip utama otonomi daerah mencakup desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Keuntungan dan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah mencakup peningkatan efisiensi pelayanan publik, percepatan pembangunan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Namun tantangan yang dihadapi termasuk ketimpangan antar daerah, ketergantungan pada dana pusat, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Hambatan-hambatan pelaksanaan otonomi daerah antara lain, masih adanya birokrasi yang lambat, kurangnya kapasitas sumber daya manusia di daerah, serta tumpang tindih regulasi yang menghambat efektivitas pemerintahan daerah. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam otonomi daerah harus berjalan secara sinergis. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi, sedangkan pemerintah daerah harus menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan otonomi daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berpihak kepada masyarakat serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan lain-lain harus diterapkan dalam pemerintahan daerah agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif, dan kebijakan yang dihasilkan lebih efektif serta berkeadilan. Pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah harus memiliki sistem pengawasan yang kuat serta komitmen dalam menegakkan etika pemerintahan yang bersih. Peran masyarakat dan media dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar. Media sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran dalam mengontrol dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah mencakup reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Contoh praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa daerah yang berhasil menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti inovasi dalam pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pengambilan kebijakan. Tantangan dan solusi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan transparan meliputi masih adanya praktik korupsi, rendahnya partisipasi publik, serta kurangnya pengawasan terhadap kebijakan daerah. Solusi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan transparansi melalui sistem pemerintahan elektronik, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih aktif dalam proses demokrasi lokal. Dengan adanya otonomi daerah yang kuat, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, yang efektif, diharapkan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih baik, melayani masyarakat secara maksimal, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Materi ke-10 yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan konsep yang menggambarkan tatanan masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara. Pengertian masyarakat madani merujuk pada suatu tatanan sosial yang dicirikan dengan kehidupan yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, toleransi, keadilan,
serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejarah perkembangan masyarakat madani di dunia menunjukkan bahwa konsep ini telah berkembang sejak zaman Yunani kuno dan semakin kuat di era pencerahan di Eropa, yang menekankan kebebasan individu serta peran aktif masyarakat dalam membentuk kebijakan publik. Sejarah perkembangan masyarakat madani di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, perjuangan kemerdekaan, hingga era reformasi yang semakin membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan sosial. Karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani antara lain adanya kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap pluralisme, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan. Pilar-pilar penegak masyarakat madani mencakup keberadaan organisasi masyarakat sipil yang independen, sistem hukum yang adil, kebebasan pers, serta budaya politik yang demokratis. Pilar-pilar ini menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Peran demokrasi dalam masyarakat madani sangatlah penting, karena demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hubungan masyarakat madani dengan hak asasi manusia bersifat erat, karena masyarakat madani dibangun atas dasar penghormatan terhadap hak-hak individu, serta jaminan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani meliputi rendahnya kesadaran politik, lemahnya supremasi hukum, maraknya korupsi, serta adanya kelompok-kelompok yang masih intoleran terhadap perbedaan. Peran pendidikan dan media dalam membentuk masyarakat madani sangat besar, karena pendidikan membangun kesadaran kritis masyarakat, sedangkan media berperan dalam menyebarkan informasi, serta menjadi alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat madani dalam perspektif Islam merujuk pada konsep masyarakat yang berkeadaban sebagaimana dicontohkan dalam Piagam Madinah, yaitu masyarakat yang menghargai perbedaan, menegakkan keadilan, dan menjunjung tinggi kesejahteraan bersama. Strategi penguatan masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan politik, penguatan organisasi masyarakat sipil, reformasi birokrasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Contoh implementasi masyarakat madani di berbagai negara dapat dilihat di negara-negara yang memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi, kebebasan pers yang luas, serta sistem hukum yang kuat, seperti di negara-negara Skandinavia dan beberapa negara di Eropa Barat. Dengan membangun masyarakat madani yang kuat, Indonesia dapat mencapai kehidupan yang lebih demokratis, adil, dan berkeadaban, di mana setiap individu memiliki peran aktif membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Materi ke-11, Etika dan Budaya Politik di Indonesia. Etika dan budaya politik memiliki peran penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil. Keduanya menjadi cerminan dari kesadaran politik masyarakat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian etika dan budaya politik merujuk pada norma dan nilai yang mengatur perilaku politik individu maupun kelompok dalam suatu negara. Etika politik menekankan pada moralitas dalam berpolitik, sedangkan budaya politik mencerminkan pola sikap dan orientasi masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku. Jenis-jenis budaya politik terbagi menjadi 3, yaitu budaya politik parokial, di mana masyarakat cenderung pasif terhadap politik; budaya politik subjek, di mana masyarakat sadar akan sistem politik tetapi hanya sebagai penerima kebijakan; budaya politik partisipan, di mana masyarakat aktif dalam proses politik dan pemerintahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik mencakup faktor sejarah, sosial, ekonomi, pendidikan, serta pengaruh media dan teknologi. Faktor-faktor ini membentuk sikap masyarakat terhadap politik dan menentukan tingkat partisipasi mereka dalam kehidupan bernegara. Budaya politik di Indonesia, dari Orde Lama hingga Reformasi, mengalami berbagai perubahan. Pada masa Orde Lama, politik diwarnai oleh semangat ideologis yang kuat. Pada masa Orde Baru, budaya politik cenderung otoriter dengan kontrol ketat dari pemerintah. Pada era reformasi, terjadi keterbukaan politik dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Peran etika politik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas sangatlah penting. Etika politik yang baik mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mendorong kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Tantangan dalam membangun budaya politik yang demokratis, antara lain rendahnya kesadaran politik masyarakat, maraknya politik uang, pragmatisme politik, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran etika politik. Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan politik, transparansi kebijakan pemerintah, serta penguatan peran organisasi masyarakat sipil dalam membangun kesadaran politik warga negara. Dampak budaya politik terhadap stabilitas dan pembangunan negara sangat besar, karena budaya politik yang baik menciptakan stabilitas nasional, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mempercepat proses pembangunan yang berkelanjutan. Pengaruh media sosial terhadap etika dan budaya politik di Indonesia semakin signifikan di era digital. Media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi politik, namun juga dapat digunakan untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, serta polarisasi politik yang mengancam persatuan bangsa. Membangun kesadaran politik yang berbasis nilai-nilai Pancasila adalah langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pedoman dalam berpolitik, agar nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kesejahteraan tetap terjaga dalam kehidupan politik nasional. Dengan memahami etika dan budaya politik yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sistem politik yang lebih demokratis, transparan, dan berintegritas, sehingga menciptakan pemerintahan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Materi ke-12, pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan menjadi elemen fundamental dalam membangun bangsa yang berintegritas dan demokratis. Keduanya berperan dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas, etika, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengertian pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan mengacu pada proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun nilai-nilai moral, etika, serta kesadaran kewarganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dan manfaat pendidikan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah luas, mulai dari menciptakan masyarakat yang berbudi pekerti luhur, menumbuhkan sikap toleransi, hingga memperkuat rasa nasionalisme dan kebersamaan dalam keberagaman. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa sangat penting karena menjadi sarana dalam menanamkan nilai demokrasi, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial dalam diri setiap individu. Nilai-nilai dasar dalam pendidikan karakter, seperti kejujuran, kedisiplinan, kepedulian sosial, tanggung jawab, dan gotong royong, menjadi pilar utama dalam membentuk pribadi yang berakhlak, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Strategi dan metode dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan mencakup berbagai pendekatan, mulai dari diskusi kelas, studi kasus, hingga simulasi demokrasi untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan kewarganegaraan pada peserta didik. Implementasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan semangat kepemimpinan, partisipasi politik, serta tanggung jawab sosial. Tantangan dalam menerapkan pendidikan karakter di era digital dan globalisasi antara lain adalah pengaruh media sosial, arus informasi yang tidak terkendali, serta perubahan nilai-nilai sosial akibat perkembangan teknologi yang pesat. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan karakter sangatlah vital karena ketiga elemen ini menjadi lingkungan utama dalam membentuk kepribadian dan moral individu sejak usia dini. Dampak pendidikan karakter terhadap generasi muda dan masa depan bangsa sangat besar. Karena dengan karakter yang kuat dan kesadaran bernegara yang tinggi, generasi mendatang dapat menjadi pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, serta mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Studi kasus pendidikan karakter di berbagai negara dan pembelajaran untuk Indonesia dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem pendidikan karakter yang lebih efektif dengan menyesuaikan model terbaik dari berbagai negara agar relevan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Dengan menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan secara optimal, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati, serta semangat kebangsaan yang kuat.
Materi ke-13, Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Kedaulatan rakyat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep ini tercermin dalam mekanisme pemilihan umum yang menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin serta wakil mereka dalam pemerintahan. Pengertian kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsipnya dalam demokrasi menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum. Prinsip utama dalam kedaulatan rakyat meliputi kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan transparansi dalam proses politik. Sistem pemilihan umum di Indonesia dari masa ke masa mengalami berbagai perubahan sejak era kemerdekaan. Dari sistem pemilihan umum tidak langsung hingga sistem pemilihan umum langsung seperti yang diterapkan saat ini, evolusi sistem pemilihan umum menunjukkan dinamika demokrasi Indonesia yang terus berkembang. Jenis-jenis sistem pemilihan umum, proporsional distrik campuran, dan penerapannya di Indonesia mencerminkan variasi dalam mekanisme pemilihan. Indonesia saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana rakyat dapat memilih langsung calon legislatif selain memilih partai politik. Peran lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menjaga integritas pemilihan umum sangat penting untuk memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara teknis, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengawas, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penegak kode etik berperan dalam menjaga kredibilitas pemilihan umum. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dan partisipasi politik memungkinkan rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka. Tantangan dalam mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis meliputi isu-isu seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, serta kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat yang dapat menghambat kualitas demokrasi. Dampak golongan putih terhadap demokrasi dan upaya meningkatkan partisipasi pemilih menjadi perhatian dalam setiap pemilihan umum. Tingginya angka golongan putih dapat melemahkan legitimasi pemerintahan, sehingga diperlukan upaya edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Politik uang dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi merupakan ancaman serius bagi demokrasi yang sehat. Praktik ini dapat menciptakan pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Peran teknologi dalam pemilihan umum, pemungutan suara elektronik, rekapitulasi digital, dan tantangan keamanan data menjadi inovasi yang mulai dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum modern. Meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, tantangan seperti keamanan data dan transparansi sistem perlu mendapat perhatian serius. Evaluasi dan prospek reformasi pemilihan umum di Indonesia terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, termasuk wacana perbaikan sistem pemilihan umum, penguatan pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan memahami pentingnya kedaulatan rakyat dan sistem pemilihan umum, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam berpartisipasi, serta berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas. Materi ke-14, korupsi dan dampaknya terhadap kehidupan bernegara. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang menghambat kemajuan suatu negara. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Pengertian dan jenis-jenis korupsi mencakup berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Jenis-jenis korupsi antara lain suap, pemberian hadiah ilegal, penyalahgunaan anggaran, nepotisme, dan penggelapan dana publik. Faktor penyebab terjadinya korupsi dapat dikategorikan menjadi 3 faktor utama, yaitu faktor struktural, faktor kultural, dan faktor individual. Faktor struktural berkaitan dengan sistem pemerintahan yang lemah dan kurangnya pengawasan. Faktor kultural mencerminkan budaya permisif terhadap korupsi yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, faktor individual melibatkan rendahnya integritas serta lemahnya moralitas pribadi seseorang. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan memperkuat praktik korupsi dalam berbagai sektor. Dampak korupsi terhadap perekonomian, politik, dan sosial sangat luas.
Dalam bidang ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk distribusi sumber daya, serta meningkatkan kesenjangan sosial. Dalam bidang politik, korupsi menciptakan kepemimpinan yang tidak kompeten dan memperlemah demokrasi. Sementara itu, dalam aspek sosial, korupsi menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik dan melemahkan rasa keadilan di masyarakat. Dampak korupsi terhadap kepercayaan publik dan stabilitas pemerintah sangat serius. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah cenderung bersikap apatis dan pesimis terhadap sistem hukum dan demokrasi. Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi pemerintahan serta memperburuk stabilitas negara. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, regulasi dan kebijakan, telah dilakukan melalui berbagai peran perundang-undangan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta pembentukan lembaga anti korupsi. Meski demikian, tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut masih menjadi kendala utama dalam pemberantasan korupsi. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menanggulangi korupsi sangat penting dalam menindak kasus korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap pelaku korupsi. Namun, perannya seringkali menghadapi tantangan, baik dari aspek politik maupun hukum. Strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat mencakup penguatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, digitalisasi layanan publik untuk mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan pejabat, serta peningkatan pengawasan terhadap pejabat negara. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan juga sangat diperlukan untuk mencegah korupsi. Kasus-kasus korupsi besar di Indonesia dan pembelajaran dari kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi terjadi di berbagai sektor, termasuk proyek infrastruktur, dana bantuan sosial, serta sektor swasta. Kasus-kasus ini memberi pelajaran penting bahwa penegakan hukum harus lebih tegas, independen, serta didukung oleh sistem yang transparan dan akuntabel. Peran media dan masyarakat dalam mengawasi dan mencegah korupsi sangat besar, terutama dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang tidak terungkap melalui jalur resmi. Investigasi yang dilakukan oleh media serta tekanan publik seringkali mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan tegas dalam menindak kasus korupsi. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari menjadi langkah penting dalam membangun generasi yang lebih berintegritas. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, baik melalui kurikulum sekolah, peran keluarga, maupun lingkungan sosial. Dengan demikian, diharapkan tercipta budaya anti korupsi yang kuat di tengah masyarakat. Dengan memahami dan melawan korupsi secara bersama-sama, diharapkan dapat menjadi negara yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan. Demikian kontrak perkuliahan ini disusun agar dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam menjalani proses pembelajaran selama 1 semester. Dengan semangat belajar yang tinggi, disiplin, dan kerjasama yang baik, insya Allah kita akan mampu menggali ilmu dengan maksimal dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu diingat bahwa ilmu tanpa adab atau akhlak yang baik tidak akan membawa manfaat yang sesungguhnya. Sebagaimana para ulama mengajarkan, kedudukan akhlak lebih tinggi daripada ilmu, karena ilmu hanya akan bernilai jika digunakan dengan kebijaksanaan dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya berusaha menjadi pribadi yang berilmu, tetapi juga berakhlak mulia, agar ilmu yang kita peroleh dapat membawa keberkahan bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Belajar adalah perjalanan seumur hidup. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah kita pelajari hari ini, karena ilmu terus berkembang, dan kehidupan selalu memberi pelajaran baru. Jadikan rasa ingin tahu sebagai pendorong utama dalam menuntut ilmu, dan tetaplah rendah hati dalam prosesnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.